Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifki Muafikur Rahman Yusuf, mahasiswa PPG batch 2 kategori 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PAI. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Silakan masuk. Kiri. Selamat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Berdoa mulai. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT agar kita bisa tetap istiqomah dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran siswa dalam kelas ini. Baik, nanti yang saya panggil langsung angkat tangan dan mengucapkan hadir. Ahmad Ihsan, Ainur Rizki, Akbar Bagus, Alia Bagus, Aulia Octavia, Aurelia, Aisila, Iquita, Sila, Cindy, Pak Win Agus, izin ya, Farel, Akhir Pak.
Fatimah Azhara, Hadir. Fauzan Jibril, Marisa Putri, Megan Andra, Mirza Naila. Anak sudah saya absen semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, tolong dicek kerapiannya. Atribut yang belum terpakai silakan dirapikan. Jangan sampai di bawah meja juga ada sampah, silakan dibersihkan. Ya baik, sudah cukup. Nah, saya akan mengajak kamu semua untuk apersepsi atau mereview pelajaran yang sudah kamu pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kamu kemarin sudah mempelajari tentang macam-macam sujud. Ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, saya ingin mengecek pemahaman kamu tentang hikmah macam-macam sujud itu. Ya. Saya pengen ini Raihan, silakan berdiri Raihan. Nah, coba sebutkan hikmah sujud sahwi yang kamu ketahui. Membiasakan untuk mengakui apa? Kesalahan. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap tawadhu. Bagus, beri tepuk tangan anak-anak. Nah, baik. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, saya ingin mengajak kamu semua untuk memusatkan fokus ya. Ya barangkali ada yang siswa datang ke sini tapi perhatiannya itu masih di luar. Nah, saya ajak supaya perhatian kamu itu benar-benar fokus di kelas ini untuk mata pelajaran PAI. Jadi tolong semuanya dipejamkan matanya. Tolong semuanya dipejamkan matanya. Jangan hiraukan teman-teman sebelahnya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Ya baik anak-anak, silakan dibuka lagi matanya. Nah itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres ya. Apabila kamu rutinitas setiap hari itu capek, cukup membuat kamu bosan, ya silakan tarik nafas seperti tadi, itu akan membuat kamu jauh lebih tenang ya. Itu. Nah, saya pengen lihat yel-yelnya seperti biasa ketika saya menanyakan mana semangatmu, kamu harus menjawab ini semangatku dengan bersama-sama dan dengan suara yang lantang. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jingo, jingo, jingo. Seperti itu biasa. Lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jigo. Gitu. Oke, bagus. Nah, anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, kelanjutan dari materi sujud yang kemarin ya. Nah, tentang apa? Rukhsah. Rukhsah itu apa? Kemudahan dari Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, tujuan pembelajarannya coba diperhatikan.
Ini supaya kamu fokus ya. Nah, melalui metode discovery, siswa dapat menganalisis makna rukun dan ketentuan sholat jamak takdim dan jamak takbir dengan baik dan benar. Nah, target pembelajaran yang harus kamu capai nomor 1, siswa dapat menganalisis makna rukun dan dalil melaksanakannya. Kamu harus paham nanti setelah pelajaran. Terus itu apa? Oh, sudah paham. Dalilnya apa? Sudah paham. Gitu. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis konsep jamak takdim dan jamak takbir serta ketentuannya. Nah, setelah pembelajaran kamu sudah harus paham sholat jamak itu apa, jamak takdim itu apa, jamak takbir itu apa saja syaratnya. Itu target yang harus kamu capai ya. Jadi fokusnya kayak gitu. Nah, tugas hari ini ada 3 tes diagnostik yang akan kamu kerjakan setelah ini sebelum memulai pelajaran. Terus yang berikutnya tugas membuat peta konsep tentang rukshoh dan sholat jamak. Ini tugas kelompok. Nah, sudah saya bagi kelompoknya, tinggal dikerjakan. Sudah dibawa ya alat-alatnya kemarin, spidol, terus kertas, asurus ya. Nah, terus yang terakhir sebelum pembelajaran ditutup nanti ada tes formatif ya, untuk mengecek kepahaman kamu setelah belajar. Gitu ya. Nah, ini sekarang waktunya mengerjakan tes diagnostik. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Tes diagnostik, linknya sudah saya share di grup kelas. Silakan dibuka, dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Dikerjakan sebisanya, jangan mencontek pekerjaan teman. Ya. Dikerjakan sebisanya. Ya. Ingat, itu pakai aplikasi Quiz, jadi mengerjakannya ponselnya itu harus di landscape, ya, posisi landscape. Nah, dikerjakan sebisanya, tidak perlu mencontek. Ini dilakukan untuk mengukur seberapa dalam pengetahuan kamu terhadap materi yang akan kita pelajari. Ya, baik anak-anak, waktu pengerjaan tes diagnostik sudah selesai. Silakan ditutup kembali ponselnya. Silakan ditutup kembali. Nah, nanti ada kesempatan sendiri untuk mengakses HP. Ya. Silakan sekarang diperhatikan dulu ke depan. Nah, semuanya menghadap ke depan. Tolong diperhatikan. Nah, silakan diperhatikan. Coba dilihat, itu kira-kira gambar orang sedang melakukan apa? Apa? Mudik, terus apa lagi? Bersepeda, terus apa lagi? Terus apa lagi? Jawaban yang lain? Berboncengan. Nah, udah. Nah, ini adalah gambar orang sedang melakukan perjalanan ya, mudik gitu tadi ya. Ya, mudik. Nah, berarti ini orang bisa disebut sebagai musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Nah, dalam hal ini nanti kamu akan mengenal istilah-istilah seperti itu tadi, rukhsah, terus istilah yang lain apa? Sholat jamak, terus yang lain apa? Sholat kosong. Nah,
Kamu pernah melakukan perjalanan jauh kan? Kemana? Dari Malang sini kemana? Kemana? Jakarta. Terus kemana lagi? Ke Bali. Nah, Surabaya. Nah, selama kamu melaksanakan perjalanan itu anak-anak, itu kamu bisa mendapatkan keringanan dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, zuhur itu dilaksanakan waktu apa? Ya waktu zuhur. Terus asar dilaksanakan waktu apa? Waktu asar. Gak mungkin kan dilaksanakan asar dilaksanakan di waktu zuhur, mungkin nggak? Nah, dalam materi ini mungkin dan sah. Bisa kamu itu melakukan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu zuhur. Lo kan belum waktunya asar Pak? Boleh ya. Dapat keringanan. Terus zuhur itu rakaatnya berapa? 4 ya. Bisa lo jadi 2. Jadi 2 bisa lo. Ya. Karena mendapatkan apa? Rukso itu keringanan ya. Salah satu yang mendapatkan rukso itu apa? Ya ini musafir. Nah, nanti apa ketentuannya apa Pak? Nanti kita bahas berikutnya. Rukso itu apa? Kita bahas lebih dalam berikutnya ya, gitu ya. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah memasuki kegiatan inti. Nah, akan saya bagi kelompok. Silakan nanti bersama kelompoknya masing-masing melakukan investigasi atau pencarian data berkaitan dengan makna rukso. Terus kemudian konsep sholat jamak takdim dan jamak takhir beserta ketentuannya. Nah, sumbernya sudah saya sediakan ada link YouTube. Silakan yang mau menggunakan link YouTube atau yang mau menggunakan sumber bacaan ada, sudah saya sediakan artikel-artikel online. Terus kemudian yang mau melakukan wawancara kepada guru-guru PAI yang ada di SMP Negeri 12 silakan ya. Beliau-beliaunya sudah saya infokan, sudah saya beritahu dan sudah standby di ruang guru. Nanti silakan bisa melakukan wawancara ya. Jadi sumbernya bebas ya, bisa menggunakan link YouTube atau artikel online atau menggunakan wawancara, silakan bebas. Ya baik, silakan membentuk kelompok sesuai yang saya tata di slide. Nah, silakan ponsel, alat tulis dan lain-lain silakan dibawa keperluannya. Silakan dikeluarkan juga alat-alatnya. Link video pembelajaran dan link artikel sudah saya share di grup WA. Silakan bisa diakses. Lanjutkan puasanya, maka boleh berbuka. Tidak melanjutkan puasanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Weni. Ya, Perkenalkan, kami dari kelas 7G izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan ruksa dan sholat jamak? ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang rukso dan sholat jamak. Rukso itu secara bahasa berarti keringanan. Kalau secara istilah berarti keringanan yang diperoleh seseorang dalam beribadah karena ada halangan atau kesulitan saat hendak melaksanakannya. Contoh, orang sakit itu boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya di bulan berikutnya. Lalu untuk jamak itu berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jamak di sini ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu pada sholat yang pertama. Kalau jamak takhir menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, tapi pada sholat yang kedua. Untuk ketentuannya yaitu tujuan perjalanan tidak untuk maksiat, jarak minimal 90 km, dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi seperti itu penjelasan tentang rukso dan sholat jamak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep sudah selesai pas waktu 30 menit. Nah, silakan nanti bergiliran untuk maju perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan yang maju terlebih dahulu siapa? Oh ya, silakan maju sini presentasi. Silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, aku dan kelompokku ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang rukun dan sholat jamak. Satu, secara bahasa keringanan. Secara istilah, keringanan dalam melaksanakan ibadah karena ada halangan atau kesulitan saat hendak beribadah. Jamak. Dua, menghubungkan dua sholat fardu secara bersamaan dalam satu waktu. Tiga, menghubungkan dua sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Contoh, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Takhir. 4. Menggabungkan dua sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Contoh, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Syarat. 5. 1. Perjalanan tidak untuk maksiat. 2. Jarak minimal 90 km. 3. Tidak bermakmum dengan orang muslim. 4. Wudhu. 5. Niat sholat jamak. 6. Menghadap kiblat. 7. Menutup aurat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
sebelum kamu kembali ke tempat duduk, apakah ada yang bertanya mengenai presentasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1? Silakan. Oke, bagus. Misalkan saya melakukan perjalanan dengan jarak 100 km, apakah saya sudah memenuhi syarat untuk sholat jamaah? Oh, baik, silakan dijawab. Ya baik, kamu sudah melakukan syarat sholat jamaah karena itu sudah melebihi kilometer 90. Bagus. Apakah ada yang bertanya lagi? Dapat semua ya? Bagus. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Karena kita sudah melakukan pencarian data tentang rukun dan sholat jamaah. Kita juga sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Ya. Setelah ini tugas kita adalah mengerjakan tes formatif. Nah, linknya sudah saya share di grup kelas, silakan dibuka dan dikerjakan masing-masing siswa. Ya. Tidak perlu mencontoh tugas temannya, kerjakan semampunya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Silakan. Di grup WA kelas silakan link dan tulis dibuka. Bisa ya? Sudah cukup? Sudah cukup. Anak-anak, waktu pengerjaan tes formatif sudah selesai. Silakan klik tombol submit agar semua jawaban terkumpul di saya. Ya, jangan lupa. Ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan mengajak kamu semua untuk bersama-sama menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Ya, tidak hanya saya yang menyimpulkan, tapi kamu juga ikut menyimpulkan. Kita simpulkan bersama-sama. Ya, baik anak-anak, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Ya, yang pertama fact. Ya, yang pertama fact. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Rukso dan ya, rukso dan sholat jamaah. Terus yang kedua, saya ingin tahu kesan kamu tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang ingin menjawab? Ya baik, Aisyah, silakan. Pembelajarannya sangat menantang Pak, karena dapat mencari data sendiri melalui YouTube, internet, dan wawancara. Ya. Baik, yang berikutnya saya ingin mengetahui rencana kamu setelah berhasil menuntaskan materi pelajaran hari ini ya tentang rukso dan sholat jamaah. Ya. Apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan tentang rukso ini? Ya. Siapa yang ingin menjawab? Oke, Naura, silakan. Dengan materi ini, besok ketika saya melakukan perjalanan jauh sudah bisa melakukan sholat jamaah. Oke ya, ya rencananya Naura nanti ketika melakukan perjalanan jauh sudah bisa melakukan sholat secara jamaah. Ya, harapannya seperti itu karena ini apa? Keringanan yang disediakan oleh Allah SWT agar kita tidak terbebani oleh syariat, ya, tidak menyangka bahwa syariat Islam itu adalah agama yang kaku. Ya. Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Ya, itu. Sampai sini ada ditanyakan anak-anak? Ya, sudah paham semua ya? Ya, baik. Nanti tugas peta konsepnya setelah ini silakan dikumpulkan semuanya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sholat qashar. Ya. Silakan nanti di rumah
dipelajari terlebih dahulu, bisa melalui YouTube, terus bisa melalui artikel online atau tanya kepada ustadz-ustadz yang ada di TPQ. Nah, yang penting besok ketika masuk itu tidak kosong. Ya baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.